Tahukah dikau rasanya membunuh seseorang yang sedang makan lalampa pada gigitan pertama, tepat ketika potongan ketan berisi ikan itu melewati tenggorokannya? Aku tahu rasanya, karena akulah yang membunuhnya. Tentu ia sempat mengunyah sebelum menelannya, jadi ia sudah tahu rasa lalampa, gurih dan sedikit pedas. Bagiku itu cukup, ia sudah menikmatinya. Setelah itu, ia boleh mati. Saat itulah peluru yang kutembakkan menembus pelipis kirinya untuk keluar lagi dari pelipis kanan. Ketika nyawanya pergi, potongan lalampa itu mungkin sudah sampai ke perutnya. Jika petugas forensik membedahnya, akan berkesimpulan, ada ketan, ada ikan pedas. Sebelum mati, korban telah menelan potongan pertama lalampa. Pasti akan cocok dengan sisa potongan di lantai yang masih 4/5-nya. Masih terbungkus daun pisang yang sedikit gosong. Mudah-mudahan tidak ada petugas yang berpikir mungkin itu masih enak. Lumayan kalau dimakan dan menelannya. Sampai sekarang, sudah 35 tahun kujalani pekerjaanku dengan cara yang disebut-sebut sebagai profesional. Kukira tiada manusia maupun lembaga yang dibentuk manusia di muka bumi ini akan bisa menangkapku. Hanya malaikat maut, atas berkenan Tuhan yang Maha Esa, bisa memburu dan mencabut nyawaku. Tetapi, itu bukanlah masalahku. Sejak berumur 25 tahun, setelah mendapat medali emas dalam cabang olahraga menembak dalam Pekan Olahraga Nasional, aku direkrut untuk menjalankan pembunuhan demi kepentingan yang disebut-sebut lebih besar daripada nyawa yang kucabut. Aku tidak pernah mencatat berapa orang yang pernah kubunuh, tetapi pasti lumayan banyak. Tahun 1983 itu, aku terlibat proyek ramai-ramai membantai penjahat. Untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa, katanya. Jika dikau termasuk penggemar berita-berita kecelakaan, mungkin saja berita yang dikau baca itu bukanlah kecelakaan, melainkan perbuatanku. Demi berbagai tujuan, kadang-kadang membunuh seseorang itu tidak boleh terlalu kentara sebagai pembunuhan yang disengaja, dan karenanya dibuat seperti kecelakaan. Supaya lebih tidak kentara lagi, seyogyanya kecelakaan itu juga menewaskan orang-orang lain. Makin banyak makin baik. Teror. Itu bukan maksudnya. Meski mungkin menakutkan juga. Ini semacam seni. Pembunuhan terselubung memang sudah kukenal sejak usia dini. Pada tahun 1965, umurku baru 7 tahun. Ketika terbangun dari tidur dan kudengar rencana pembantaian besar-besaran di luar kamar. Agar pembantaian itu berlangsung tidak seperti sesuatu yang sengaja direncanakan, orang banyak didorong untuk terlibat. Dan seperti bertindak beringas tanpa rencana, padahal selalu berada dalam pengarahan. Tahun 1998, aku mendapat tugas yang bermiripan. Mengumpamakan gagasan-gagasan picik yang segera ditelan, agar penjarahan, pemerkosaan, pembakaran yang menerbangkan nyawa banyak orang menjadi kebersalahan khalayak tanpa bisa dihukum. Sebagai usaha mengalihkan perhatian, lagi-lagi demi kepentingan yang selalu dikatakan lebih besar. Tentu saja, aku tidak bekerja sendirian. Saat itu aku bekerja untuk suatu komplotan yang menurut rencananya untuk mengubah jalan sejarah mengalami kegagalan. Maka, pembunuhan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hariku sampai sekarang. Jika dikau bertanya apakah diriku tidak memiliki hati nurani, kukira diriku tentu tidak memilikinya. Telah berhasil kulakukan manipulasi terhadap diriku sendiri. Betapa aku hanyalah tangan malaikat maut yang menjalankan titah Tuhan yang Maha Esa untuk melepaskan nyawa siapapun yang sudah tiba saatnya untuk berpindah ruang. Keyakinan seperti ini membuat diriku bisa tidur dengan tenang. Inilah yang membuatku bisa menyatakan, jika dikau sungguh-sungguh tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya membunuh seseorang, tepat setelah sair payung teduh yang disenandungkannya sampai pada sedikit cemas
Semua itu aku tahu rasanya. Awal tahun 2018, aku masih melakukan pembunuhan. Rupa-rupanya menjadi pembunuh telah dikenal sebagai bidang pekerjaan di bawah permukaan yang tidak terlalu asing. Sama tidak asingnya dengan pekerja seks komersial. Sekarang ini, kalau butuh ojek, dikau akan mengontak GoRed. Kalau mau pesan makanan, dikau akan menghubungi GoFood. Jika tiada asisten rumah tangga di rumahmu sehingga rumahmu penuh dengan sarang laba-laba, dikau akan klak-klik mendatangkan GoClean. Kalau perlu mobil, sama seperti dikau memerlukan ojek, dikau akan memanggil GoCar. Dan jika dikau ingin membunuh seseorang, tetapi tidak merasa mampu melakukannya sendiri sehingga harus meminjam, tepatnya membayar tangan orang lain, dikau akan menggunakan jasa GoKill. Begitulah GoKill lantas akan menentukan berdasarkan penilaian atas orang yang akan dibunuh. Siapa pekerja pembunuhan yang harus ditunjuknya. Tidak seperti pekerja ojek yang beradu cepat menyambar tawaran order. Para pekerja pembunuhan hanya menunggu. Maklumlah, ini pekerjaan terlarang. Tidak akan pernah berlangsung secara terbuka. Karena memang tidak semudah jemput antar ataupun pesan antar makanan. Di balik riuh rendahnya kehidupan sehari-hari, permintaan untuk membunuh semakin meningkat. Karena menyelesaikan masalah dengan kata-kata semakin tidak bisa diandalkan. Banyak orang menginginkan jalan pintas. Sikat aja, habis perkara. Lantas mereka menghubungi GoKill. Semenjak GoKill didirikan, dari saat ke saat aku mengerjakan pesanan untuk melakukan pembunuhan. Sampai hari ini. Ketika umurku sudah 60 tahun, aku belum merasa sudah waktunya untuk pensiun. Betapapun, terang sesuai kewajaran. Menjelang umur 60 tahun, aku juga memikirkan kematian. Ibarat kata, jika memandang matahari terbit perlahan-lahan di antara dua gunung, sekarang yang terpandang olehku adalah batu nisan. Namun, sekali lagi aku pun tahu, urusan kematianku sendiri bukanlah urusanku. Karena sebagai pekerja pembunuhan pun, aku sekedar kepanjangan tangan malaikat maut yang dititahkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pengalamanku sebagai pembunuh, tugas yang paling tidak ku mengerti adalah tugas yang baru saja ku terima sekarang ini, yakni membunuh seseorang berusia 99 tahun. Dengan usia seperti itu, seberapa jauh seseorang itu perlu dibunuh, seolah-olah hidupnya masih akan lama lagi. Meski tingkat kesulitan membunuhnya sama seperti membalik tangan, aku merasa perlu mempelajari data-data yang diberikan GoKill. Karena pertanyaan macam apapun tidak boleh diajukan. Namun dari data yang kubaca, yang biasanya cukup lengkap untuk kutafsirkan, aku tidak mendapatkan cukup kemungkinan yang meyakinkan tentang mengapa Manula 99 tahun ini wajib dibunuh. Jika GoKill mendapat pesanan, sebetulnya juga tidak perlu tahu alasannya kenapa seseorang itu harus dibunuh. Karena data yang dikumpulkannya hanyalah yang berhubungan dengan keberhasilan untuk melakukan pembunuhan itu. Jika orang itu penggemar bubur sumsum, misalnya, sungguh mudah membuatnya menelan racun rasa bubur sumsum sehingga setidaknya tewas dalam kebahagiaan makan bubur sumsum. Cara membunuh memang diserahkan kepada pekerja pembunuhan. Di sanalah pekerja pembunuhan akan menyalurkan kesenimanannya. Ya, dalam seni membunuh. Jika dikau mau tahu, tidak jarang aku bercakap-cakap dengan orang yang sebentar lagi kehilangan nyawanya itu terlebih dahulu. Baik itu diketahuinya betapa diriku akan membunuhnya, ataukah tidak diketahuinya sama sekali. Tetapi yang satu ini berbeda sama sekali. Akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Benarkah perempuan bernama Laila yang berumur 99 tahun ini tahu diriku datang untuk membunuhnya? Kematian hanyalah soal waktu. Namun, apa yang membuat seseorang meninggalkan dunia ini selalu saja perlu?
Mengapa harus disebutkan Roland Barthes mati karena ditabrak mobil laundry setelah makan siang bersama calon presiden Prancis François Mitterrand pada 25 Februari 1980 di Coles, Paris atas undangan Jack Lang? Aku masih menduga perempuan ini menunggu sesuatu yang lain. Namun, ia meluruskannya. Aku harus berterima kasih padamu, nak. Akhirnya bisa aku tinggalkan juga dunia ini, katanya dengan suara serak. Aku tahu seorang perempuan di Arles, Prancis, pernah mencapai umur 122 tahun pada 1997. Dan karena itu pernah melihat Van Gogh yang kumuh. Tetapi aku tidak ingin melihat siapapun sekarang. Aku juga selalu ingin tahu bentuk rupa prapanca yang menulis Desa Warnana. Mungkin saja aku akan menemuinya setelah mati, bukan? Aku menduga-duga dengan cepat perempuan berusia 99 tahun ini telah memesan pembunuhannya sendiri. Bisnis unik gokil memang melindungi pemesan pembunuhan. Dalam arti gokil sendiri tidak akan tahu siapa pemesannya. Bahkan menata cara berhubungan terbaik sehingga jika yang berwajib berhasil menggebrek gokil, kukira mesin yang bekerja sendiri. Penemunya mungkin teroris yang sudah mati. Tetapi ini hanya dugaan tanpa bukti. Terjamin bahwa jejak ke arah pemesan tidak ada sama sekali. Tentu aku tidak perlu mengungkapkan secara rinci. Bukankah sudah aku sampaikan juga, jasa pembunuhan adalah bisnis terlarang. Dan karena itu, segala sesuatunya berjalan dalam kerahasiaan. Ya, perempuan ini ingin bunuh diri melalui tangan orang lain. Diriku sebagai pekerja pembunuhan memang tahu cukup banyak tentang dirinya. Setidaknya cukup untuk membuat pembunuhannya berhasil. Ya, Leila Rokoke, juara menembak yang menjadi istri orang kaya. Lumayan dikenal semasa Orde Baru dan kini tinggal di rumah jompo. Tentu tiada lagi yang mengingatnya, kecuali mungkin anggota perbakin seperti diriku. Kamu memilih waktu yang tepat, nak. Pada jam seperti ini selalu sunyi di sini, katanya lagi. Lakukanlah segera, karena setelah salat Jumat, para perawat laki-laki akan kembali. Para perawat perempuan juga antre salat di masalah yang sempit. Ini zaman orang rajin sekali sembahyang. Ucapannya itu mengingatkan diriku akan sesuatu. Mengapa tidak ibu lakukan sendiri saja? Wajah 99 tahun yang menampakkan kepribadian keras itu tersenyum tipis. Kamu tahu aturannya, bukan? Dalam agamaku, bunuh diri itu dosa. Kukira tidak ada agama yang membenarkan bunuh diri karena putus asa. Sebenarnya dengan memesan pembunuhan diri sendiri, ibu bunuh diri juga, bukan? Ibu tetap saja menanggung dosanya. Leila Rokoke duduk di kursi roda dengan seluruh tubuh tertutup selimut. Sebagaimana biasanya orang tua yang selalu kedinginan. Apalagi AC ruangan ini dinginnya pol. Kurasa kamu datang tidak untuk berdebat. Cepatlah. Aku memang harus cepat. Setelah waktu salat Jumat usai, para perawat akan bermunculan. Seperti ku bilang, aku tidak perlu peduli kenapa seseorang harus dibunuh ketika sedang mendengarkan Sweet Georgia Brown, petikan gitar Django Reinhardt yang jari manis dan kelingking tangan kirinya lumpuh. Terhadap Leila Rokoke, aku terlanjur peduli. Bunuh diri itu dosa, dan bunuh diri lewat tangan orang lain tentunya juga berdosa. Itu urusan dia. Mengapa harus membuat diriku ikut berdosa? Aku tidak keberatan menanggung dosa begitu banyak pembunuhan yang sudah aku lakukan. Tetapi aku keberatan menanggung dosa yang tidak perlu. Jika dirinya ingin mengakhiri riwayat sendiri yang bisa dilakukannya dengan mudah, mengapa harus melibatkan diriku? Tambah satu dosa lagi, mungkin tidak terlalu berarti bagi dosaku yang bertumpuk-tumpuk. Apalagi kontrakku dengan gokil mewajibkan diriku membunuhnya. Tetapi sekali ini aku melakukan perkecualian. Aku mengerti urusanku dengan gokil. Akan kuselesaikan nanti.
Kukira aku tidak akan membunuhmu, Ibu. Itu bisa Ibu kerjakan sendiri. Aku berbalik dan meninggalkannya. Namun, lantas ku dengar bunyi yang sangat kukenal. Bunyi kokang pistol Glock. Ku ingat selimut yang menutup seluruh tubuh. Disitulah ia menyembunyikannya. Perempuan 99 tahun yang pernah mengikuti olimpiade itu akan menembak kepalaku dengan tepat dari belakang. Aku masih bisa tersenyum sebelum mati. Tentu saja, Laila mendapat order gokil untuk membunuhku. Aku pun tidak akan pernah tahu siapa yang memberi order kepada gokil.